Selamat pagi adik-adik. Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar nih adik-adik minggu ini? Pastinya tetap luar biasa ya Kak, harus luar biasa dong. Harus Nih adik-adik, kita kan mau memuji nama Tuhan nih. Tapi sebelum memuji nama Tuhan kita ngapain ya Kak? Sebelum kita lanjutkan kita harus berdoa terlebih dahulu Kak. Ada yang mau pimpin doa? Wah, semuanya mau sih Kak sebenarnya. Semuanya mau dong iya. Kak. Kalau begitu kita sikap berdoa, lipat tangannya dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami anak KKR Cibubur sudah siap memulai ibadah hari ini. Berkati kami Tuhan agar kami bisa mengikutinya dengan baik. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Amin. Sekarang kita udah siap muji nama Tuhan nih, tapi kita bangkit berdiri yuk, harus Ayo semangat. senyum dulu, senyum. Ayo bangkit berdiri yuk. Iya. Kalau sudah senyum kita lanjut lagi. Lagu pertama apa Kak? Senyum dan bermuka gembira, harus senyum Iya. ya. Ayo Bang Tasa. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Sekali lagi. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Sudah nyanyi yang pertama, masih kurang Kak. Mereka Tapi semangat adik-adiknya terus. udah gembira belum? Kalau belum tambah lagi. Kita biar tambah lagi, kita harus makin nyanyi lagi gembira biar kita lagi. makin gembira. Lagunya adalah hati yang gembira adalah obat. Yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, namun semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi yuk. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, namun semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Betul sekali Kak, kalau kita selalu senang, Tuhan juga senang. Jadi kita harus selalu gembira ya, nggak boleh sedih-sedih. Kalau mau ibadah online, mamanya bilang, ayo bangun, mandi, sarapan, biar ibadah. Jangan males, apalagi marah-marah sama mama ya. Harus langsung mandi, bangun, sarapan. Selalu semangat, karena kita itu anak
Intan masih mau nyanyi lagi? Mau dong Kak Ya. pastinya. Kalau begitu kita mau masuk firman kita. Kita siapin lagunya Alkitab apa? dulu tapi Kak sebelum Iya. kita nyanyi. Iya. Ayo kita siapin Alkitab dulu. Dah, kita boleh duduk lagi. Kita duduk. Kita siapin Alkitab. Kita mau nyanyi lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau masih menyertai adik-adik kami dalam keadaan sehat sehingga kami dapat pada hari ini mendengarkan firman Tuhan dalam kebaktian Zoom, dalam kebaktian online. Tuhan, kiranya Tuhan menjauhkan dari kuasa gelap yang mencoba mengganggu adik-adik kami mendengarkan firman Tuhan, sehingga adik kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan tenang, dan mereka dapat mengerti isi firman Tuhan, sehingga melalui firman Tuhan saja iman mereka dapat selalu bertumbuh. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita mendengarkan firman Tuhan nih, masih semangat ya? Iya, kakak juga kangen nih mau ketemu kalian di gereja. Kita berdoa ya bersama-sama supaya wabah COVID ini segera berakhir dan kita bisa berkumpul lagi mendengarkan firman Tuhan di gereja bersama-sama. Oke, nah hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan tema hidup sehat. Apa? Bisa diulangi lagi? Hidup sehat. Ya benar ya. Ayat Alkitab yang kita ambil pada minggu ini diambil dari Perjanjian Baru 3 Yohanes 1 ayat 2 sampai 4. Oke, sudah pegang Alkitabnya? Buka ayat Perjanjian Baru dari 3 Yohanes 1 ayat 2 sampai 4 ya. Adik-adik baca di rumah, yang belum bisa baca minta bacakan oleh mamanya ya. Kakak baca dari sini ya. Adik-adik mendengarkan. 3 Yohanes 1 ayat 2 sampai 4. Dari Panatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ya, demikian firman Tuhan.
Nah, siapa sih Gaius ini? Gaius ini dia pemuka agama ya pada saat itu, dan dia dan istrinya itu sangat mengasihi saudara-saudara seiman ya. Jadi Gaius suka memberikan pertolongan kepada saudara-saudara terkasih yang membutuhkan pertolongan ya. Nah, si Gaius ini adalah sosok pribadi yang berhasil pada zamannya ya. Oke, balik ke tema kita tentang hidup sehat ya. Adik-adik pernah mendengar nggak kesehatan jasmani dan rohani? Siapa yang pernah dengar? Ya, kakak-kakak di kelas kecil pernah dengar ya. Kalau yang di balita batita mungkin belum pernah mendengar ya, kesehatan jasmani dan rohani. Kalau kesehatan jasmani itu kesehatan yang terjadi pada tubuh kita, fisik kita ya. Kesehatan pada mata, kesehatan pada telinga, dan lain sebagainya. Kalau kesehatan rohani itu kesehatan pada jiwa kita ya. Nah, adik-adik tahu nggak sih bedanya ciri-ciri sehat secara jasmani dan ciri-ciri sehat secara rohani? Ada yang tahu nggak? Oke, beberapa udah ada yang tahu ya. Kalau ciri-ciri sehat jasmani, coba kalau misalnya dia gini nih, pilek nih, suka atau bersin, haci. Nah, itu sehat nggak secara jasmani? Enggak ya, sedang sakit ya. Oke. Nah, kalau ciri-ciri sehat secara rohani, tahu nggak? Ya, kalau ciri-ciri sehat secara rohani salah satunya tidak suka marah-marah, orangnya penyabar, orangnya penyayang ya. Itu salah satu ciri-ciri sehat secara rohani. Nah, sekarang kalau menurut kalian mana yang lebih penting? Sehat secara jasmani atau sehat secara rohani nih? Ayo, ya dua-duanya sama penting ya. Coba kalian bayangkan misalnya kalian rajin berdoa, rajin ke gereja. Lalu suatu hari kalian sakit gigi nih gitu kan. Sakit gigi, siapa yang pernah di sini yang merasakan sakit gigi? Banyak ya adik-adik ya. Siapa yang udah pernah ke dokter gigi? Ya, banyak juga ya yang udah pernah ke dokter gigi. Nah, kalau lagi sakit gigi gimana sih rasanya? Sakit banget ya. Sakit banget sampai nggak bisa tidur, nggak bisa makan, hanya bisa minum susu ya. Nah, kalau misalnya lagi sakit secara jasmani, walaupun kita rajin berdoa, kadang-kadang suka emosian nih, suka marah-marah nih, lagi sakit gigi dipanggil mamahnya, misalnya siapa ya, Jamie gitu kan. Tolong ambilin dong makanan yang ada di meja makan, minta tolong dong mama. Mama males aku sakit gigi nih, aku maunya tiduran aja. Jadi marah-marah deh, sabarannya berkurang ya. Itu salah satu kalau kita sehat, walaupun kita sehat secara rohani tetapi jasmani kita sedang sakit ya. Jadi dua-duanya sebenarnya sama penting loh adik-adik ya. Terus kalau menurut kalian nih bagaimana sih cara menjaga kita sehat secara jasmani dan rohani? Ya, kalau sehat secara rohani contohnya apa? Ya, contohnya adik-adik rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin memuliakan Tuhan dengan bernyanyi lagu-lagu gereja ya, lagu-lagu sekolah minggu. Nah, itu salah satu atau beberapa cara untuk sehat secara rohani. Nah, kalau sehat secara jasmani, gimana coba caranya menjaganya? Ya, misalnya 1, tidur pada waktunya ya. Kalau adik-adik yang masih TK jam 8 udah harus tidur ya. Udah harus tidur. Kalau adik-adik yang mungkin kelas 1 SD sampai 3 SD ya jam 9 lah harus sudah tidur ya. Jadi tidur secara teratur. Lalu apalagi kalau udah bangun pagi rajin berolahraga ya. Kalau lagi COVID gini katanya apa? Pagi-pagi habis mandi atau sebelum mandi tuh kita harus berjemur di bawah matahari pagi karena dapat kalsium ya dari sinar matahari.
Nah, terus apa lagi nih? Cara menjaga hidup sehat secara jasmani. Ya, makan makanan yang bergizi dan minum minuman yang bergizi atau sehat. Nih kakak ada bawa beberapa contoh nih ya. Coba pertama, nih kakak bawa minuman, apa nih ya? Nih warnanya bagus ya, enak apalagi diminum dingin-dingin. Ini apa? Soft drinks ya, soda. Ini bagus nggak untuk diminum? Enggak ya, nggak boleh ya. Jadi ini contoh minuman yang tidak sehat. Pinter ya. Jadi kalau ke Alfa jangan beli yang kayak begini ya. Oke, nah sekarang kakak mau kasih contoh lagi nih. Kalau ini, nah ini bukan iklan ya kakak ya. Nah ini minumannya sehat atau tidak sehat? Ya ini sehat ya, ini aqua atau air mineral, air putih ya. Jadi ini minuman sehat, nah kalau minuman sehat nggak apa-apa banyak-banyak diminum. Nah kalau ini apa? Ini minuman sehat juga nggak? Ya ini minuman sehat juga, ini susu nih rasa alpukat ya. Nah jadi kalau kalian ke Alfa boleh nih beli yang kayak gini, diminum banyak-banyak juga nggak apa-apa. Ya itu tadi contoh minuman sehat. Nah sekarang contoh makanan yang tidak sehat dulu deh. Apa sih makanan yang tidak sehat? Ya kalau kakak bawa contohnya cuma satu nih makanan yang tidak sehat. Nah ini apa nih? Siapa yang sering makan? Ayo ngaku, nggak apa-apa kok ngaku, anak Tuhan harus jujur ya. Nah ini namanya Ciki Balls ya, Ciki. Ya banyak MSG di dalamnya, untuk adik-adik belum boleh nih, nanti sakit perutnya, tenggorokannya juga sakit ya. Apalagi makanan yang tidak sehat? Ya ada coklat, ada permen ya. Kalau coklat itu kalau menurut dokter boleh dimakan sesekali, tetapi tidak boleh sering-sering. Habis makan coklat harus langsung sikat gigi supaya giginya nggak sakit deh ya. Terus kalau contoh makanan sehat nih, kakak bawa juga nih satu contohnya. Ting, apa ini? Nih warnanya merah dan bulat. Siapa yang bisa jawab? Ini apa nih, buah apa? Apel. Ya pinter, ini buah apel. Ya kalau buah-buahan mau buah apel, buah pir, buah jeruk, itu adalah makanan yang sehat. Dimakan banyak-banyak juga nggak apa-apa ya. Nah tadi kakak udah kasih contoh kan beberapa makanan dan minuman yang sehat, minuman yang tidak sehat, makanan yang sehat, makanan yang tidak sehat ya. Adik-adik udah pinter di rumah ya, jadi lain kali karena kita harus menjaga tubuh kita juga harus memfilter atau menjaga makanan dan minuman yang kita makan dan minum ke dalam tubuh kita supaya kita sehat secara jasmani. Sehat secara rohani apa tadi contohnya? Rajin ke gereja, rajin berdoa ya. Walaupun sekarang lagi COVID nih kita nggak bisa ke gereja bersama-sama, tetapi masih bisa kebaktian online ya. Jadi harus rajin, jangan kendor semangat kebaktiannya walaupun secara online ya. Nah supaya apa nih, kalau udah balance, sudah seimbang antara kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, kalian bisa seperti tadi yang di kisah Alkitab si Gayus ya. Dia adalah sosok yang berhasil, dia sehat secara jasmani dan rohani. Sehingga tadi kalau udah adik-adik baca, dia jadi dapat suatu hari dapat menjadi saluran berkat buat orang banyak ya. Tubuh kita adalah gereja Tuhan yang harus kita jaga setiap waktu. Oke. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan tentang hidup sehat. Nah, pada minggu ini kita juga mempunyai ayat hafalan. Ayat hafalannya dari Amsal 17 ayat 22. Apa isinya? Ya, kakak bacakan dari sini, nanti adik-adik buka Alkitabnya dan coba hafalkan ya. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya,
Oke, kalian bisa hafalkan ayat hafalannya, lalu kalian bisa upload di Facebook KAKR Cibubur ya. Oke, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Ya, tetap semangat ya, minggu depan ikut lagi kebaktian KKR Cibubur. Oke, sebelum kita mengakhiri kebaktian kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang hidup yang sehat. Tuhan, kiranya Tuhan yang senantiasa mengajari adik-adik kami untuk dapat menjaga diri dan tubuhnya untuk dapat hidup sehat. Tuhan juga yang menjaga kesehatan rohani adik-adik kami sehingga walaupun kebaktian secara online saja tidak menurunkan semangat mereka untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga melalui firman Tuhan iman adik-adik kami dapat terus bertambah, adik-adik kami juga dapat menjadi contoh dan terang bagi sekeliling mereka. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Aku Anak Raja. Sudah bisa duduk ya Kak ya? Sudah bisa duduk. Kita menyanyikan lagu Persembahan Tuhan Punya. Mari adik-adik kita satukan hati kita mau berdoa syafaat, mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyertai kebaktian kami dari awal sampai dengan akhir dengan tidak ada suatu halangan apapun.
Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, agar kiranya adik-adik kami dapat mengingat firman Tuhan yang mereka dengarkan pada hari ini, sehingga mereka dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani mereka, sehingga mereka dapat menjadi anak-anak yang sehat dan dapat menjadi anak-anak yang menjadi contoh untuk teman-teman di sekitarnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah diberikan. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberikan melalui pekerjaan dan usaha orang tua adik-adik kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kelancaran pekerjaan dan usaha orang tua mereka, sehingga semakin banyak lagi berkat yang diterima oleh adik-adik kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik kami Ea Berupinam yang sedang dalam masa pemulihan ya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan adik kami terus semangat. Tuhan juga yang memberikan semangat untuk Papa, Mama, dan Abang Jeremy dan di dalam menjaga adik kami Ea ya Tuhan, agar kiranya adik Ea dapat segera sembuh, pulih seperti semula, dan dapat melakukan kembali kegiatannya seperti sedia kala. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang mungkin pada saat ini sedang sakit, yang namanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan berikan mukjizat kesembuhan melalui obat yang ia minum ya Tuhan, maupun dokter yang merawatnya ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya hanya Engkau juru selamat kami. Engkau dokter di atas segala dokter yang dapat menyembuhkan segala jenis penyakit ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang minggu depan menjalani ulangan di sekolah. Tuhan yang berikan mereka semangat di dalam belajar. Tuhan juga yang memberikan mereka kecerdasan sehingga mereka dapat memahami pelajaran yang mereka pelajari, sehingga mereka dapat mengerjakan soal-soal yang diberikan dengan baik dan benar. Berkati juga hasil ujian-ujian mereka agar mendapatkan nilai yang baik ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk wabah COVID-19 yang sedang melanda di dunia ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa COVID-19 ini adalah semuanya rencana Tuhan, dan suatu hari nanti rencana Tuhan akan indah pada waktunya, di mana kami dapat kembali melakukan aktivitas kami seperti sedia kala. Dan kiranya melalui COVID-19 ini kami dapat menjalani hari-hari kami dengan lebih berguna lagi ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pertua diaken, kakak guru KKR yang melayani di gerejamu ya Tuhan. Tuhan yang berikan mereka kesehatan, Tuhan yang berikan mereka semangat, sehingga melalui pelayanan mereka, nama Tuhan saja yang selalu dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami yang kami alaskan atas nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa
Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati, tetap semangat.